Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi di mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Ya, di sini sebelum memulai pembelajaran, silakan dipimpin berdoa dulu untuk ketua kelasnya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Oke, waktunya sudah hujan-hujan, tapi tetap jaga kesehatan ya, karena cuaca tidak menentu gitu ya. Oke, baik. Kemudian saya cek kehadiran dulu. Ainur Zaki, Andika Indra, Arkan Setiabudi, Aufa Nabil Galib, Bagas Febiansa, David Ilmawan, Dwi Rahmat Hidayah, Farhad Bismar, Gilang Kausar, Ridho Aditya, M. Enggar Setiawan, Marcelino Franklin, Muhammad Habib, Muhammad Faisal Abdillah, Muhammad Nasih Safarudin, Sakit, Raffi Muriski, Rahadian Bayu, izin, Rio Alia, Yoga Bagus, izin, sakit ya. Oke, sebelum melaksanakan pembelajaran juga kita cek kebersihan dulu ya. Kita menyapu secara estafet bergantian. Oke, silakan diambil dulu untuk sapunya. Oke, apersepsi dan motivasi. Apersepsi. Kemarin kita sudah mempelajari tentang apa di pertemuan sebelumnya? K3LH. Meliputi apa aja kemarin? Keselamatan, keamanan, kemudian kenyamanan. Jadi intinya kita di dalam bekerja harus mengutamakan K3 ya, keselamatan, kenyamanan, kemudian kesehatan, dan juga itu ya, karena itu memang sangat penting seperti itu. Oke, slogan K3 ya. Jadi di sini ada slogannya memang untuk K3-nya. Yang pertama, keselamatan adalah prioritas utama kita. Ya. Ingat, sebesar apapun gaji tidak akan pernah bisa mengganti salah satu organ tubuh kita. Ya. Walaupun bisa diganti, itu tetap
Iya, cacat ya, bilangnya cacat gitu ya. Tidak seperti orisinilnya, seperti itu. Kemudian keselamatan adalah tidak adanya kecelakaan. Betul ya, kalau selamat jelas tidak ada kecelakaan. Kemudian kunci keselamatan ada di tangan Anda. Misal kalau kalian naik sepeda motor gitu ya, kalau kalian tidak mengutamakan keselamatan, ya mungkin terjadi kecelakaan dan bisa merugikan orang. Kenapa bisa merugikan orang? Anda tidak celaka misalnya, tapi ketika Anda kalian itu ya apa ya, banter gitu, yang lain mungkin bisa jatuh atau masuk ke got seperti itu. Keselamatan adalah pilihan yang Anda ambil. Ya, selamat itu adalah pilihan. Tidak ada orang yang ingin terluka atau celaka. Ada di sini yang ingin celaka? Tidak ada ya. Oke. Kemudian tetap waspada, jangan terluka. Ya. Cukup Zaki yang terluka hatinya. Ya. Oke. Kita lanjut. Kaitan materi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi K3LH ini penting, terutama semisal di luar itu ada tempat tukang gitu ya. Jadi memang kenapa sih harusnya tukang kan harus pakai sabuk pengaman ya, biar ketika terjatuh aman dan sebagainya. Tapi mereka sudah memperkirakan kalau saya seperti ini, berarti apa yang harus saya lakukan? Kalau saya duduk seperti ini, posisi kaki saya harus bagaimana? Seperti itu ya. Jadi K3LH memang penting untuk menjaga keselamatan kita, kenyamanan kita saat bekerja maupun dalam sehari-hari seperti itu. Oke. Lanjut. Tujuan pembelajaran pada kali ini. Oke. Pada pertemuan kali ini kita kalian diharapkan mampu untuk menjelaskan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja K3 dalam menggunakan komputer dengan tepat. Ya, jadi kalian bisa menjelaskan prosedur urutannya bagaimana, apa yang harus dilakukan ketika berhadapan dengan komputer dan pekerjaan lainnya. Kemudian melaksanakan atau menerapkan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja K3 dalam menggunakan komputer dengan terampil. Nah, ini melaksanakan ini nanti kalian praktek di depan teman kalian, di depan kelas, ya, di depan teman-teman kalian, bagaimana menerapkan K3 dalam penggunaan komputer atau laptop. Biar dipahami anak-anak? Paham ya? Oke, tujuan ini berdasarkan kompetensi dasar yang diterapkan oleh pemerintah, yaitu di 3.1 menerapkan K3, kemudian di keterampilan melaksanakan K3LH di lingkungan kerja. Seperti itu. Oke, kemudian apa yang Pak Haji ambil di sini? Nah, penilaiannya pada pembelajaran kali ini yaitu ada penilaian sikap, yaitu berkaitan dengan bagaimana kalian sikap rajin, kemudian tanggung jawab mengerjakan LKPD, disiplin dan lain sebagainya. Itu termasuk dalam penilaian sikap yang akan Pak Haji ambil di sini, ya. Kemudian penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan adalah penilaian yang Pak Haji ambil ketika kalian mengerjakan LKPD yang akan Pak Haji bagikan. Ya, bagaimana kalian menjawab soal dan lain sebagainya. Itu termasuk dalam penilaian pengetahuan. Penilaian keterampilan. Di sini yang Pak Haji ambil adalah ketika kalian mempresentasikan, itu akan muncul nilai keterampilan di sini. Jadi ada penilaian sikap, ya, bagaimana perilaku kalian waktu dalam kelas, waktu mengerjakan tugas, waktu mengerjakan LKPD. Kemudian penilaian pengetahuan, bagaimana kalian menjawab benar salahnya di soal itu. Kemudian nilai keterampilan, bagaimana kalian mempresentasikan di depan teman kalian. Oke. Kita lanjut. Oke, kita pretest dulu. Silakan di-scan pakai Google kalian.
istirahat ya. Oke, kita lanjut. Oke, pada kegiatan ini nanti apa saja materinya, yaitu pokok cakupan materi K3LH, prosedurnya bagaimana penerapannya, kemudian pengaplikasiannya. Dan yang ketiga adalah K3 merakit komputer atau PC. Ya, apa saja nanti yang akan digunakan. Oke, kemudian silakan dibagi 4 sampai 5 kelompok. Silakan melebur. Ini kok 4 2 gitu ya. Ayo, yang sana diisi 1. Berarti 4 3 3. Ayo 1 di sini mungkin ya. Ke sini 1. Nah, 4 3 3. Kayak sepak bola ya. Oke, kemudian perwakilan dalam kelompok silakan mengambil LKPD-nya. Ya, ditulis ya nama kelompoknya. Ditulis nama kelompoknya. Rizky. Ya. Oke, sudah. Baik. Sudah mendapatkan semuanya? Sudah ya? Oke, yuk kita lanjut dulu, disimpan dulu LKPD-nya. Nah, ini untuk modulnya untuk pembelajaran kali ini. Silakan di-scan. Kemudian ini adalah video YouTube-nya. Di-scan dulu. Oke, pengantar materi. Ya. Jadi sebelum diskusi nanti ya, ini materinya untuk K3LH kemarin, yaitu adalah kesehatan, keselamatan, keamanan kerja dan lingkungan hidup. Lanjut. Next. Oke, untuk prosedur K3LH ini, ya, di sini yang pertama yaitu mengatur posisi tubuh nanti. Yang kalian cari di LKPD ini, mengatur posisi tubuh, bagaimana posisi tubuh yang ideal atau yang bagus untuk mengerjakan atau menggunakan laptop atau komputer PC seperti itu. Kemudian yang kedua, mengatur posisi komputer, apakah komputernya itu ditaruh atas atau taruh samping gitu ya, atau bawah gitu ya, mengatur posisinya. Yang ketiga, menghubungkan, menghidupkan dan mematikan komputer. Jadi mematikan komputer itu apakah langsung dijabut seperti ini, tes gitu ya? Apakah pakai menu apa kalau mematikan komputer? Shutdown. Itu untuk prosedurnya. Kemudian lanjut. Oke. Silakan dicermati video berikut. Oke, setelah melihat tayangan tadi, kalian tahu kan harus bagaimana dan K3LH ketika menggunakan komputer seperti apa. Sekarang silahkan kerjakan LKPD-nya. Silahkan dibaca petunjuk dan arahan yang ada di LKPD.
silakan. Kita lanjut ke presentasi. Ya, silakan. Ada yang mau presentasi terlebih dahulu? Silakan. Atau kita balik. Kemarin kan pertemuan sebelumnya kelompok 1 ya. Oke, sekarang kita balik dari belakang. Oke, silakan kelompok 3 dipresentasikan dan dipraktekkan bagaimana tempat duduknya, bagaimana menggunakan laptop, kemudian bagaimana cara mematikan laptop, mengakhiri pematikan laptop. Oke, silakan. Ya, silakan lanjut. Semuanya ya, semuanya satu kelompok presentasi. Oke, silakan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 3 yang mempresentasikan cara menerapkan kaidah dalam
dulu bagaimana. Ada yang membantu silakan dibantu ini. Lehernya bagaimana gitu. Ayo, Yulian masa yang saya diam. Nah, punggungnya bagaimana dibenarkan. Ya gitu. Posisi kepala. Ya.
bisa dilihat oke jaraknya ya, ini jarak. Kalau kalian terlalu dekat begini, ini tidak baik. Terlalu jauh lah, terlalu jauh. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Oh ya, monggo dari kelompok 1. Kelompok 1 dulu. Bisa ditanyakan. Gak ada ya. Saya Bapak Ibu kesana tadi ada pertanyaan. Oke. Dari kelompok 3. Silakan. Sudah cukup jelas. Jelas sekali. Sudah. Ini bisa ada yang bertanya. Kalau terlalu jauh itu apa ya efeknya? Ini sudah dijelaskan kalau pandangan sama monitor terlalu jauh, mungkin 1 meter setengah. Betul. 1 meter gitu ya. Tingginya itu ada 60 sampai 75 cm ya. Kalau 1 meter itu terlalu tinggi kan kasihan manusia. Jadi namanya itu agak pendek. Tidak terlihat. Kasihan loh. Kan kalau agak jijik gitu, apa enak dilihatnya. Apa? Sudah, cukup ya. Oke, jadi akhiri. Terima kasih untuk pertanyaan dari teman-teman. Ini bisa menjadi evaluasi tersendiri bagi kelompok 2. Sekian dari kami dari kelompok 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu. Saya akan dikumpulkan untuk LKPD-nya atau ada yang perlu diperbaiki dulu kemudian dikumpulkan. Tidak ada, ya dikumpulkan. KPD sudah. Oke, kita persiapan post test ya. Kita lihat tadi di pretest yang menjadi top score adalah Dwi Rama. Oke, silakan di-scan terlebih dahulu. Ready? Persiapan. Oke, yuk. Tes. Nah, di sini ada refleksi. Apa yang sudah dipelajari dan kita pahami? Kelompok 1 posisi yang benar dalam menggunakan komputer. Oke. Kelompok 2 keselamatan dalam menggunakan komputer. Oke. Kelompok 3 menerapkan K3LH dalam komputer. Oke. Baik. Ada sini yang belum kalian pahami? Sudah jelas semua ya? Oke, memang dilihat dari kuisis tadi kalian tingkat akurasinya sudah tinggi, bagus. Oke, lanjut. Next, kegiatan tidak lanjut. Oke, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang perakitan komputer. Oke.
Jadi kita pindah dari K3LH, kalian sudah tahu bagaimana keselamatan, kesehatannya, kemudian bagaimana langkah-langkahnya menghidupkan dan mematikan. Minggu depan kita akan langsung ke perakitan, ya, dasar-dasar perakitan. Bagaimana nanti kita merakit komputer, seperti itu. Untuk selanjutnya silakan nanti cari literasi gitu ya, cara merakit komputer, apa saja yang harus disiapkan. Dan untuk pertemuan selanjutnya nanti tiap kelompok paling tidak bawa obeng 1 persiapan. Obeng kalau komputer itu besar. Obeng besar ya. Ya nanti kalau satu kelompok gitu, satu kelompok berarti yang kan 4 misal ya. Yang 2 ini, yang 1 ini obeng plus, yang ini obeng min, yang ini obeng plus kecil, obeng min kecil. Tapi sekarang obeng kan canggih ya, bisa dibolak-balik. Paling tidak satu kelompok 1. Oke, lanjut. Untuk pengayaan tentang K3LH ini tadi ya, kalian bisa belajar di barcode ini. Kalian baca lagi untuk memantapkan materi literasi yang sudah kalian dapatkan. Oke, terima kasih. Dan ini adalah file untuk kegiatan pada hari ini, bisa di-scan. Oke, terima kasih anak-anak pada kegiatan hari ini tentang K3LH ya. Jadi memang untuk kerja kita memang perlu menerapkan keselamatan kerja kita sendiri, begitu ya. Karena kesehatan ada di tangan kalian. Begitu, terima kasih. Silakan dipimpin berdoa. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.